Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alif Gatisna Utama, NIM 114 2090. Di sini saya akan menjelaskan terkait praktikum sistem informasi lingkungan mengenai kemiringan lereng dan jahatan. Di sini langkah pertama yang kita lakukan yaitu memasukkan data acara 2, kemudian yang di checklist cukup sungai, jalan, sama batas admin. Kemudian kita masuk ke customize, kita masuk extension, kita uncheck list scan. Kemudian kita masuk ke Arttoolbox. Nah, setelah kita masuk ke Arttoolbox, kita masuk ke 3D Analysis. Kemudian kita masuk ke Data Management. Kita masuk tin, kita create tin. Nah, di sini kita outputnya kita kasih ke folder file kita kasih nama tin. Setelah itu, koordinat sistemnya kita atur menjadi sesuai dengan lokasi kita, yaitu kota Kediri. Kemudian input filter classes-nya kita masukkan lip contour. Nah, itu kita tungguin sampai ada warna centang warna hijau di pojok kanan bawah layar. Nah, setelah muncul tanda keriting ini menandakan berhasil, kemudian kita Arttoolbox lagi, kemudian masuk ke 3D Analysis, kemudian kita masuk ke Conversion from tin, kemudian tin to raster. Nah, di mana kita inputnya itu kita masukin tin, kemudian outputnya kita tulis di sini yaitu raster. Kemudian kita save. Kemudian kita oke dan kita tunggu sampai ada tanda berhasil di pojok kanan bawah. Nah, ini kita telah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke Arttoolbox lagi, kita masuk ke 3D Analysis, kemudian kita masuk ke raster surface. Kemudian kita masuk ke slope. Nah, input rasternya itu kita masukin raster. Kemudian outputnya kita namain ini slope. Terus kita save. Kemudian kita ganti Kemudian kita ganti ini menjadi percentage. Setelah itu kita oke saja dan kita menunggu hasilnya kembali di pojok kanan bawah. Nah, kita telah berhasil membuat slope. Kemudian kita uncheck tin sama raster. Tin, raster kita uncheck. Setelah itu kita masuk ke reclassify slope yang dimana kita terlebih dahulu kita uncheck list juga. Hmm. Kemudian kita masuk ke Arch Toolbox untuk reclassify slope. Kemudian kita ke 3D Analysis, kita ke raster class, kemudian kita ke reclassify. Nah, di reclassify ini sendiri kita input raster yaitu slope, kemudian kita masuk ke classify. Di classify ini kita tulis 7. Kemudian untuk ininya sendiri kita sesuaiin sama Panju hitam yaitu ada 3, kemudian 8, 14, 21, 56, sama 140, terus 150. Hmm. Setelah itu kita oke. Kemudian kita masuk ke output raster. Untuk output rasternya sendiri kita kasih nama reclassify. Setelah itu kita oke dan kita menunggu hasilnya. Nah, reclassify telah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke Arturbo kembali, kita masuk ke conversion tools, kita masuk from raster, kemudian raster to polygon.
Kemudian inputnya kita pakai reclassify. Setelah itu outputnya kita polygon. Save. Oke. Nah, raster polygon telah berhasil. Kemudian kita klik kanan polygon, kita masuk ke properties, kita masuk ke simbol. Nah, di mana value fieldnya kita ganti grid code. Kemudian kita ganti warna sesuai dengan Van Juydam. Setelah itu kita klik OK saja. Setelah itu kita polygon lagi, open attribute tabel. Kemudian kita add field. Nah, di add field ini kita kasih nama luasan. Untuk tipenya float, kita oke saja. Nah, kemudian kita masuk ke open attribute lagi, kita luasan, kita calculate geometry, yes. Propertinya kita ganti, sorry, untuk unitnya kita ganti square meter, oke. Nah, yes. Nah, kita sudah mendapatkan luasan dari eh, lokasi yang telah kita petakan, yaitu kota Kediri. Kemudian kita zoom lokasi penelitian kita. Kemudian kita eliminasi. Selanjutnya kita identify, yang dimana kita mencari poligon yang kita rasa cukup kecil. Bisa kita ambil contoh ini. Kita cek luasannya. Ini untuk luasannya 4224,07. Kemudian setelah itu kita masuk open attribute tabel lagi, klik kanan, open attribute tabel. Kemudian kita select atribut. Nah, di sini kita klik luasan kurang dari get unique values. Nah, ini tadi 4224,07. Kita apply. Nah, nanti kita akan mengeliminasi polygon yang keselect yang berwarna biru ini. Dan kita close. Setelah itu, kita klik kanan polygon. Sebelum itu kita melihat dulu hasilnya yang keselect untuk dieliminasi. Nah, kemudian klik kanan, kita start editing. Nah, setelah itu kita masuk Octobox, kita masuk ke Data Management Tools, kemudian kita masuk ke Generalization, karena kita akan menggeneralisasi atau kemudian kita masuk ke eliminasi, yang dimana inputnya itu kita masukin polygon, yang dimana akan kita eliminasi, kemudian outputnya kita buat file eliminate. Nah, kita save. Setelah itu kita oke aja. Kita close, terus kita clear selected features, yang dimana tadi yang ada tanda birunya tersebut kita clear, kita hapus. Nah, setelah itu kita masuk ke eliminate, kita klik kanan, kita properties kita masuk ke import. Nah, di import ini sendiri layarnya kita ganti polygon, terus kita oke. Oke. Nah, setelah itu kita oke, kita eliminate, kita open atribut tabel, kemudian kita switch select. Nah, switch selection yang dimana kita akan membuat smooth. Nah, kita sudah switch selection, kemudian kita add ini. Nah, ini kita akan membuat smooth, yang dimana smooth itu sendiri ada di sini.
semut, kita kasih angka 0,01, kemudian kita oke. Nah, terlihat di sini dia lebih semut yang dimana dia poligonnya itu lebih rounded. Ini untuk menghaluskan sebuah sebuah data atau luasan yang dimana luasan tersebut masih secara kasaran. Selanjutnya kita editor, save edit, kemudian stop editing. Nah, dalam proses pembuatan peta kemiringan lereng sesuai dengan klasifikasi Van Wydam itu telah selesai. Selanjutnya kita melanjutkan ke pembuatan sayatan yang dimana kita masuk ke 3D Analysis Tool. Terus kita masuk ke option. Nah, untuk interpolationnya sendiri itu pakai linear sudah benar. Kemudian terkait location, locationnya sendiri itu kita buat new folder di mana isinya itu sayatan. Nah, terus kita namai juga sayatan. Terus kita oke. Nah, setelah itu kita oke aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke 3D Analysis, kita interpolate line atau kita akan membuat sayatan. Nah, sayatan yang akan aku buat itu yang dimana itu mewakili dari sebuah kota yang aku petakan. Kita akan buat sayatan seperti ini. Nah, setelah itu kita 3D Analysis, kita cek dengan profil graph yang dimana sayatannya berbentuk seperti ini. Selanjutnya kita masuk ke insert, kemudian kita data frame. Habis itu kita add data, masukin sayatan kita, masukin PG1 SHP-nya. Oke. Nah, ini kita telah terklasif telah terbentuk ini sayatannya melalui titik-titik. Kemudian di PG1 kita open atribut tabel. Di sini terlihat tabelnya. Kemudian kita ekspor ke dan kita kasih nama tabel. Kemudian kita save as tipenya di base table. Terus kita save. Oke. Yes. Nah, kita telah selesai mengekspor tabelnya. Kemudian kita X. Kemudian di sini ada tabel. Nah, selanjutnya kita klik kanan tabel, kemudian kita display X, Y data. X fieldnya kita ganti M, Y fieldnya kita ganti Z. Kemudian jangan lupa koordinat sistemnya. Nah, kita pakai 49S sesuai dengan lokasi. Kemudian kita oke. Nah, kita telah mendapatkan tabel event yang dimana kita zoom to layer tabel event terlebih dahulu agar garis tersebut menjadi horizontal. Kemudian kita masuk ke art toolbox, kita masuk ke data management tools, features, kemudian kita pilih points to line, inputnya kita ganti tabel event, outputnya kita masukin nama sayatan 1, dan kita klik oke. Setelah itu kita insert masuk. Kita menunggu terlebih dahulu. Point to line telah berhasil. Selanjutnya kita klik kanan new data frame, kita properties, kita ganti UTM-nya menjadi WKS 1984 bagian S. Kemudian kita apply. Kemudian klik kita oke. Nah, kemudian klik kanan lagi kita properties. Kita masuk ke grid, kita new grid.
kita masuk measure grid, dan kita labels only. Oke. Nah, habis itu kita masuk ke properties yang di mana top sama right-nya kita uncheck list. Kemudian kita masuk ke ini kita ganti 0. Ini kita ganti 0. Kemudian x-axis intervalnya kita ganti 1. Setelah itu kita masuk ke label. Tadi udah. Dan kita masuk ke axis sama juga. Selanjutnya kita masuk additional properties. Di sini kita masuk ke number format. Kita nolin number formatnya. Terus kita oke. Kita oke. Kita kita uncheck list top sama right-nya di subdivision sama major division text. Terus kita oke. Kita oke. Nah, setelah itu kita masuk ke layout view. Kita uncheck sayatan. Nah, setelah itu kita adjust layout sayatannya. Kita pindahin. Dan kita adjust layoutnya. Ini terlihat di sini sudah pas sama angka 0. Nah, di sini sayatan telah selesai. Ini proses pembuatan sayatan telah selesai. Dan tutorial dalam acara ketiga yaitu kemirian lereng dan sayatan saya cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.